Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ainurindo. NIM 2023-4047. Dosen pengampu Pak Sigit Aroman STMT. Tugas elemen mesin 1 chapter 11.5 sampai 11.6, yaitu yang berjudul splint. Apa itu pengertian splint? Splint dapat dideskripsikan sebagai serangkaian pansa aksial yang dibentuk menjadi poros dengan alur yang sesuai, dibentuk menjadi lubang bagian yang saling terkait atau roda gigi, shaft, sprocket, dan sebagainya. Splint menyatu dengan poros sehingga tidak ada gerakan relatif yang dapat terjadi antara pasak dan poros. Oke, next. Rumus kapasitas torsi untuk splint. Kapasitas torsi untuk splint selalu didasarkan pada batas tegangan tumpu 1000 PSI pada splint yang darinya rumus berikut diturunkan. Kapasitas torsi untuk splint T sama dengan 1000 Nrh, di mana N jumlah splint, R jari-jari rata-rata splint. Kapasitas torsi adalah perincian yang splint. Kedalaman splint dari tabel 11.5. D tambah D sama dengan plus sama dengan plus. D sama dengan kurung buka D kurangi D kecil kurung tutup. Maka T 1000 N D tambah D kurung buka D kurangi D kurung tutup dengan 1000 N dikurangi 1000 N D2. Oke, next. Ini tabel, contoh tabel rumus tadi. Number of splints. Kesamaan ini dapat disempurnakan lebih lanjut untuk setiap jenis splint dalam tabel 11.5 dengan substitusi hubungan yang sesuai untuk N dan D. Misalnya, untuk versi 6 dan B-fit D 0,85 D dan D kuadrat D pangkat 2 cos 0,7225 D pangkat 2. Nah, T1000 kurung buka 6 kurung tutup sama dengan kurung buka D per 2 kurangi 2 D pangkat 2 kurangi 0,7225 D pangkat 2 per 8 sama dengan 208 D pangkat 2. Nah, oleh karena itu, diameter yang dibutuhkan untuk mentransmisikan torsi tertentu adalah sama dengan diameter splint yang diperlukan untuk torsi. Oke, next. Diameter pitch. N jumlah gigi splint. P nada diametral. Dn atau P diameter pitch. PW atau P pitch melingkar. Diameter kecil dalaman N eksklamasi N kurangi 1,35. Diameter besar internal N tambah 1,35 sabit eksternal N tambah 1. Pitch diameter adalah jumlah gigi per inci diameter. Pitch biasanya hanya gigi berjumlah genap dari 6 hingga 60 yang digunakan hingga 1000 gigi digunakan pada batas splint 45 derajat. Perhatikan bahwa diameter pitch terletak di dalam gigi terkait dengan diameter mayor dan minor melalui hubungan ditunjukkan pada gambar 11.8. Ini gambarnya. Oke, next. Pitch melingkar. P adalah jarak dan satu titik pada gigi ke titik yang sesuai pada gigi yang berdekatan. Berikutnya diukur sepanjang lingkaran pitch untuk menemukan nilai nominal P.
gigi membagi keliling lingkaran pitch dengan jumlah gigi splint, yaitu P sama dengan P D kurangi D per N. Namun P sama dengan N per D. Kita juga dapat mengatakan P sama dengan P per P. Ketebalan gigi D adalah ketebalan gigi yang diukur sepanjang lingkaran pitch, maka nilai teoritisnya adalah dengan persamaan T sama dengan P per 2 sama dengan P per 2P. Pitch diameter standar berikut ini adalah 17 pitch diameter standar yang umum digunakan: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 16. Dan juga 20, 24, 32, 40, 48, 64, 80, dan 128. Oke, next. Metode lain untuk mengencang elemen ke poros. Pembahasan berikut akan memperkenalkan Anda dengan beberapa cara di mana elemen-elemen yang menyalurkan daya dapat dipasang pada poros tanpa pasak atau splint. Dalam kebanyakan kasus desain belum distandarkan dan analisis kasus-kasus individual. Dalam mempertimbangkan gaya-gaya yang diberikan pada elemen-elemen dan cara pemuatan, sarana pengikat diperlukan. Dalam beberapa desain, analisis geser dan pantalan akan mengikuti prosedur yang serupa dengan yang ditunjukkan untuk pasak. Oke, next. Pinning. Elemen pada posisi di poros lubang dapat dibor melalui hook, dan poros dan pin dapat dimasukkan ke dalam lubang, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 11.9. Menunjukkan 3 contoh pendekatan ini: pin, silinder, lurus, dan padat mengalami pergeseran pada 2 penapang melintang. Oke, next. Koneksi hook ke poros tanpa kunci menggunakan cincin baja yang didapatkan dengan kuat di sekeliling poros yang harus memungkinkan torsi disarungkan antara hook, elemen pemindahan daya, dan poros tanpa harus ada kunci di antara kedua elemen tersebut, yang seperti yang ditunjukkan gambar 11.10. Memperlihatkan produk yang tersedia secara komersial yang disebut locking assembly dari Ringfeder Corporation yang menggunakan prinsip ini. Oke, next. Sambungan hook ke poros poligon. Di gambar 11.11 memperlihatkan sambungan poros ke hook yang menggunakan bentuk poligon khusus untuk menyalakan torsi tanpa pasak atau splint. Pisahkan bushing lancip, bushing slip, splint taper seperti dilihat gambar 11.12. Menggunakan kunci untuk menyalakan torsi. Lokasi aksial pada poros disediakan oleh aksi penjempitan bushing split yang memiliki taper kecil pada permukaan bawahnya. Oke, next. Atur skrup. Skrup set adalah pengikat reel yang digerakkan secara radial melalui hook untuk menahan permukaan luar poros, seperti yang diperlihatkan gambar 11.13. Ujung skrup set berbentuk datar, oval, bentuk kerucut, cengkung, atau salah satu dari beberapa bentuk yang dipandangkan. Lancip dan skrup. Elemen transmisi daya, roda gigi, servo, sprocket, dan lain-lain yang akan dipasang di ujung poros dapat diamankan dengan skrup dan ring dengan cara yang ditunjukkan pada gambar 11.14. Tekan cocok. Membuat diameter poros lebih besar dari diameter lubang elemen yang berpasangan menghasilkan kecocokan interferensi tekanan yang dihasilkan antara poros dan hook memungkinkan transmisi torsi pada tingkat yang cukup tinggi tergantung pada tingkat interferensi. Oke, selanjutnya cetakan. Roda gigi plastik dan die-cast dapat dicetak langsung ke porosnya. Seringkali roda gigi diaplikasikan ke lokasi yang beralur untuk meningkatkan kemampuan menyalurkan torsi
Modifikasi dari prosedur ini adalah dengan mengambil belangkon roda gigi terpisah dengan hub yang telah disiapkan, meletakkan di posisi yang tepat pada pos lalu menuang. Oke, next. Contoh soal. Tadi kan sudah menjelaskan pengertian spleen. Sekarang sebutkan macam-macam spleen dan jenis-jenisnya. Jawabannya spleen mekanik. Spleen mekanik, spleen involuter memiliki gigi pendek, lengkung, dan jarak sama. Spleen paralel, spleen pendek dengan sisi lurus. Spleen bergerigi memiliki bentuk V. Spleen internal, eksternal, spleen yang menempelkan pada bagian atau luar komponen. 2. Spleen dalam pemodelan 3 dimensi. Bezier, kurva yang titiknya berada pada kurva itu sendiri. B-spleen, kurva yang titik-titiknya berada di luar kurva, menciptakan sistem sangkat untuk kontrol. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.